بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu,
agar kamu bersyukur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat, betul sekali. Ini untuk pertama kalinya kita bertemu ya, benar di sekali. Program Takjil di Takarub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah nih Ustazah, ini untuk tema kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kiat pasutri menjalani Ramadan. Kiat pasutri menjalani Ramadan. Nah ini ngomong-ngomong soal pasutri ya Ustazah ya, saya sendiri kan belum menikah ya. Didoakan, amin. Semoga segera mendapatkan jodohnya. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah sekali. Ini sebenarnya memang saya tuh kepikiran pernah ingin menikah muda, tapi pas mendengar atau melihat pengalaman-pengalaman teman-teman, kayaknya saya masih di hold dulu gitu Ustazah. Di dijeda, nanti mungkin lebih matang lagi umurnya biar mantap dari lahir batinnya. Dipersiapkan dulu ya, memantaskan diri. Betul sekali, Masya Allah. Oke, jadi boleh Ustazah untuk mengawalinya kita untuk materi hari ini, yaitu kiat pasutri menjalani Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini pada bulan Ramadan ini kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan iman, sehingga kita menjalankan ibadah kita dengan sempurna, menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baik ibadah. Semoga Allah selalu mencurahkan nikmat iman kepada kita, nikmat sehat kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mengerjakan amalan-amalan yang baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, dan juga semoga bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Rara yang cantik, solihah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan untuk Mbak Rara. Amin, amin. Tema kita hari ini yaitu kiat-kiat pasutri menjalankan Ramadan. Ya, jadi bagaimana pasangan suami istri menjalankan Ramadannya agar lebih bermakna. Jadi insya Allah kita kaji hari ini, mudah-mudahan nanti pasangan-pasangan dimanapun berada, pasangan-pasangan muslim berada, nanti bisa mengambil ibrah dari materi kita yang kita sampaikan hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kiat-kiat bagaimana menjadi pasutri yang bertakwa ketika selesai Ramadan, maka kita harus bertaaruf dulu dengan Ramadan. Apa sih Ramadan? Agar kita menjadi cinta dengan Ramadan, agar kita bersemangat menjalani Ramadan. Kan ada pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Di dalam bulan Ramadan kita berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu dianjurkan, diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun. Jadi kita perhatikan Mbak Rara ya. Ujung dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi fungsi kita berpuasa, Allah menyuruh kita orang-orang beriman ini untuk berpuasa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa ini juga menjadi istimewa karena berpuasa ini adalah dikhususkan
kepada orang-orang yang beriman ya Mbak Rara. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah itu menyeru tuh banyak kepada ya ayyuhannas, kepada bahkan ya ayyuhal kafirun. Nauzubillah. Kita dipanggil oleh Allah sebagai orang beriman, disuruh berpuasa. Untuk apa? Ya, untuk bertakwa. Ya. Sebagaimana umat-umat pada zaman dahulu sebenarnya juga sudah diwajibkan berpuasa. Nabi Adam dan seterusnya sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah diwajibkan. Seperti puasanya Nabi Daud, ya. Yang sekarang kita menjadi sunnah bagi kita ya. Ada puasa Daud, nah sehari berbuka, sehari berpuasa. Itu adalah ajaran Nabi Daud. Tetapi ketika Islam datang, Allah menyuruh berpuasa yang lain lagi. Berpuasa yang lebih istimewa, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan puasa Ramadan ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Benar-benar istimewa. Rasulullah menyambut Ramadan ini selama 2 bulan penuh. Jadi bulan Sya'ban dan Rajab itu Rasulullah sudah menyiapkan. Beliau latihan. Bahkan Aisyah berkata bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak ini kecuali di bulan ya Rajab dan Sya'ban. Jadi Rasulullah benar-benar antusias ya, antusias menyambut Ramadan. Karena dalam Ramadan ini Mbak Rara, banyak sekali keutamaan, banyak sekali amalan-amalan yang Allah melipat gandakan ketika kita melakukan amalan-amalan itu pada saat Ramadan. Ya. Jadi memang nggak cuma untuk satu manusia saja, tapi seluruh umat muslim ya Ustazah. Benar. Ya. Seluruh orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia harus merasa gembira, harus merasa semangat untuk menghadapi Ramadan ini. Karena ya itu tadi keistimewaannya luar biasa. Nanti kita bahas. Berkali lipat-lipat. Banyak sekali amalan-amalan dan tidak hanya satu amalan gitu ya. Semua amalan dan itu nanti dilipat gandakan ya. Kenapa istimewa? Kita bahas ya Mbak Rara, ada beberapa. Sebenarnya ada banyak, tapi kita hanya bahas nanti 3. Kenapa dikatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa ya. Termasuk Imam Syafi'i yang kita tahu bahwa beliau itu terbiasa menghatamkan Al-Quran 1 kali sehari. Tetapi ketika Ramadan, beliau menghatamkan malam dan siang. Jadi termasuknya 2 kali dalam sehari ya Ustazah ya. Masya Allah. Kita bisa. Nah, makanya mulai dari Ramadan ini kita mencoba menaikkan kualitas ibadah kita agar kita mendapatkan fadilah yang banyak tadi ya. Satu nih Mbak Rara ya, biar kita semangat nih menghadapi Ramadan kita. Bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi pada saat bulan Ramadan ini Quran itu diturunkan. Jadi Ramadan sudah istimewa, tetapi ketika Al-Qur'an dimasukkan, dikaitkan ke dalam Ramadan ini, maka Ramadan menambah istimewanya berkali lipat. Karena Al-Qur'an ini adalah perkataan Allah ya. Apapun yang terkait dengan Al-Qur'an dia istimewa. Baik itu waktunya ya, waktu diturunkan yaitu pada saat bulan Ramadan. Kemudian yang menyampaikan wahyunya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sebelum menyampaikan wahyu, malaikat Jibril statusnya sama seperti malaikat biasa. Tapi ketika Jibril menyampaikan Al-Quran ini kepada Rasulullah, maka dia mendapat julukan Sayyidil Malaikah, sebagai penghulu, sebagai ketua, pemimpin malaikat. Nah itu. Terus kemudian kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat mulianya Rasulullah. Rasulullah itu maksum, dimaafkan kesalahan beliau. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Ya, isi Rasulullah, Aisyah mengatakan bahwa ketika ditanya akhlaknya Rasulullah itu apa? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Ya. Kemudian isinya, isi Al-Quran itu sendiri itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk kita. Kita nih di dunia ya Mbak Rara, bukan hanya manusia yang butuh Al-Quran itu. Semua permasalahan hidup kita itu semua ada di Al-Quran. Urusan apapun ada. Nah inilah ada. Makanya kita, termasuk saya ketika terkadang membaca Al-Quran pelan-pelan, kita meresapi artinya. Terkadang kita punya masalah ternyata ada ya. Oh ternyata ada fenomena di
negara kita, fenomena bahkan di dunia, maksudnya ternyata ada di Al-Quran. Seperti sudah tersirat di situ ya Ustaz. Iya, Ya. tersirat semua. Jadi segala solusi permasalahan kita ada di Al-Quran. Makanya Al-Quran ini istimewa. Ketika dia ditempelkan kepada Ramadan, Ramadan bertambah istimewa. Itu yang pertama ya, istimewanya Ramadan berarah. Yang kedua adalah pada saat bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Nah, di dalam surat Al-Qadar ya dikatakan, yaitu surat yang ketiga. Kita baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, sesungguhnya kata Allah, anzalna, kami menurunkan, anzalnahu, itu kembali ke Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah memberitahu kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadar. Rasul Allah bertanya, sepertinya bertanya, apakah malam kemuliaan itu, kata Allah. Padahal sebenarnya Allah bukan bertanya, tapi mau memberitahu kita. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus Allah menjawab, Lailatul Qadar ya khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semangat enggak Mbak Rara? Semangat tentunya Ustaz, apalagi sudah Mendengarkan bulan Ramadan itu tadi yang berkali-kali lipat itu, Masya Allah, apalagi adanya malam Lailatul Qadar itu. Jadi kita beribadah sholat pada malam Lailatul Qadar itu sama pahalanya dengan kita, lebih, bukan sama ya, lebih dari seperti kita sholat 1000 hari, 1000 malam. Ya. Makanya disebut malam Lailatul Qadar itu. Kita ayo Masya Allah, bersemangat. Masya Allah. Bersemangat. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Para ulama bersepakat bahwa pada malam-malam ganjil ya, mulai dari 17. Makanya biasanya Ramadan marak-marak ada itikaf ketika 10 hari Ramadan ya, terakhir itu. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bersemangat untuk menggapai itu. Kemudian yang ketiga Mbak Rara ya, tadi sudah pertama bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian diturunkannya Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah bulan rahmat Allah kepada kita, bulan kasih sayang Allah kepada kita, yaitu Ramadan ini disebut sebagai bulan ampunan. Jadi ketika kita salah-salah kita pada saat yang telah lalu, maka ketika kita berpuasa ya dengan ihtisaban, di dalam hadis dikatakan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah berkata ya, bahwa sesungguhnya barang siapa berpuasa ya dengan perasaan iman ya, dengan perasaan beriman, maksudnya dia berpuasa melakukan puasa itu dengan keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, bahwa saya berpuasa karena saya ingin melakukan perintah Allah, ingin melakukan perintah Rasulullah ya. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan, percaya perintah, menjalankan perintah Allah, percaya bahwa ini perintah Rasulullah, kemudian ditambah lagi ihtisaban, kemudian dia berpuasa Ramadan dengan iman, kemudian berpuasa lagi dengan iman dan ihtisaban. Ihtisaban ini asal katanya dari kita kenal dengan hisab, Mbak. Nunggu hisab gitu, nunggu hitungan ya. Itu asal kata ihtisaban. Kalau hisab itu kan hanya menghitung saja. Ketika ihtisaban itu artinya adalah menghitung-hitung dengan sangat teliti. Jadi maknanya apa di sini? Kalau orang mau puasa Ramadannya ya bisa menghapuskan dosa yang telah lalu, maka dia harus berpuasa dengan ihtisaban. Berpuasa dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa itu puasa. Dia cari ilmunya, Mbak. Oh, seperti itu. Ya, gitu. Ustazah, mohon maaf saya potong. Biar nanti para pemirsa penasaran ya. Jadi kita nanti akan lanjut lagi ke tema selanjutnya. Masih tetap di tema pada kita hari ini, yaitu kiat pasutri menjalani Ramadan. Jadi tetap bersama kami dalam acara Takjil Takarrub ke Jalan Ilahi.
pemirsa, Anda masih sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan Syarat Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman, di mana lagi kalau bukan di program Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Nah, Masya Allah sekali Ustazah. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas materi untuk tema kita hari ini, yaitu Kiat Pasutri Menjalin Ramadan. Jadi kita sudah tahu apa sih bulan Ramadan itu, ternyata memang berkali-kali lipat amalannya, apalagi ditambah lagi tadi ada malam Lailatul Qadar, Masya Allah sekali. Jadi kebangetan banget kalau misalnya para pemirsa masih belum semangat juga Ustazah ya. Malas-malasan, ya kebangetan. Kebangetan itu tadi ya, oke. Nah nih Ustazah, ini kita masuk di segmen 2. Ini seperti biasa kita sudah dapat video call Ustazah dari pemirsa takjil, pemburu takjil pada di sore hari ini. Jadi mungkin langsung aja kita tayangin untuk video callnya. Langsung aja ya Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Fatimah dari Kota Pangkal Pinang. Mau berbagi takjil nih Ustazah. Kalau misalnya bagi suami istri, ibadah itu dalam bulan Ramadan lebih baik dilaksanakan sendiri-sendiri atau bersama-sama ya Ustazah? Atau ada nggak ibadah yang secara khusus dapat dilakukan bagi suami istri dalam bulan Ramadan? Karena kan ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Mohon jawaban Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah lebih baik ibadahnya dilakukan sendiri-sendiri saja? Atau adakah ibadah yang diutamakan untuk dilakukan suami dan istri ketika bulan Ramadan? Tadi kata pemirsa seperti itu Ustazah. Bagaimana tanggapan Ustazah? Baiklah. Jadi pertanyaannya adalah apakah ibadah-ibadah pada saat bulan Ramadan ini dilakukan sendiri saja? Semua pekerjaan ya, semua apapun itu ketika beramai-ramai biasanya akan menambah semangat kita ya Mbak Rara. Nah, sama dengan Ramadan, puasa ini sebenarnya ya puasa bersama-sama ya. Semua insya Allah yang merasa beriman berpuasa. Nah mungkin kalau cakupannya ada keluarga, ya sebaiknya dalam keluarga kita ya semuanya harus berpuasa. Karena puasa ini adalah wajib. Akan menambah semangat kita. Jadi kalau di rumah mungkin masih ada yang belum berpuasa, ayo mari kita ajak keluarga kita, mungkin suami kita, anak kita, cucu kita, saudara kita yang lingkungan kita, maka kita harus ajak bersama-sama untuk berpuasa. Ya itu amalan puasa. Kemudian amal-amal yang lain ada sholat ya. Itu untuk laki-laki dianjurkan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita anjurkan. Kita yang ibu-ibu harus mendorong suami kita melakukan sholat jamaah di masjid. Kemudian apakah yang lain-lain? Ya tadi pertanyaannya adalah apakah lebih baik dilakukan sendiri aja atau sama sang suami ataupun sang istri? Oh gitu. Ya tergantung tadi ya Mbak Rara ya. Kalau suami ketika sholat 5 waktu sebaiknya di masjid. Tapi amalan-amalan yang lain bisa kita lakukan bersama-sama. Seperti ya kalau tarawih mungkin bolehlah suami di masjid. Tetapi kalau memang dia sekali-sekali pun nggak apa-apa sholat di rumah karena itu sunnah. Mungkin kalau istrinya belum bacaan Qurannya belum bagus, nggak apa-apa suaminya mengimami. Ya terutama lagi adalah qiyamul lail. Nah ini sebisa mungkin ajak anak, suami dan semua anggota keluarga kita untuk sholat berjamaah. Karena kan kita mau sahur ya. Kemudian sebenarnya banyak sekali ya amalan-amalan kita Mbak Rara selain dari tadi berpuasa, sholat ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah sebaiknya pun ketika Ramadan ini amalan kita semua ditambah kualitas dan kuantitasnya ya Mbak Rara ya. Kualitasnya artinya nilainya. Kalau kita biasa sholat malam kita 2 rakaat, biasa sholat duha 2 rakaat, maka pada saat Ramadan kita tambah menjadi 4. Kehusuannya juga harus ditambah. Kemudian pada saat tidak Ramadan kita biasa berinfak, mungkin contoh 10.000 sehari, 10.000 sebulan misalkan. Maka pada saat Ramadan diusahakan ditingkatkan. Kemudian selain dari ibadah-ibadah ini tadi ya, kebersamaan kita pada saat bulan Ramadan juga harus ditambah. Agar mengeratkan hubungan kita suami istri, mengeratkan hubungan anak dan orang tuanya juga semakin baik setelah Ramadan. Artinya tadi anak-anak kita ajak tilawah bareng, anak-anak diajak jamaah bareng di rumah yang cewek ya yang masih kecil, anak-anak diajak menyiapkan untuk masak mungkin untuk berbagi kepada tetangga ya. Anak-anak kita dilibatkan, suami kita dilibatkan. Terus kemudian kebersamaan juga Mbak Rara.
Kalau dulu ya mungkin sebelum Ramadan sibuk bekerja, Sendiri-sendiri nah ya? sendiri-sendiri, ada yang di kantor, mungkin kalau yang di perkampungan ada yang di sawah, di ladang. Nah pada saat Ramadan kita terbiasa berbuka bersama, sahur bersama. Nah inilah yang harus ditingkatkan. Jadi nanti ketika setelah Ramadan kita semakin bertakwa dan semakin harmonis rumah tangga kita. Kemudian yang kedua tadi, Mbak Rara, amalan khusus dilakukan suami istri ya. Pada dasarnya sih tidak ada yang khusus ya, yang khusus. Tetapi yang pasti yang khusus ini adalah yaitu hubungan suami istri itu sendiri. Kalau yang lain kan dikerjakan bareng-bareng orang lain ya. Betul. Nah, kalau yang khusus memang suami istri ya hanya itu. Tidak ada yang lain kan? Benar. tidak ada Kalau yang lain bisa dengan yang lain. Kalau hubungan suami istri ini ya hanya dengan pasangan, ya nggak boleh dengan yang lain. Bahkan anak yang masih kecil, yang masih bayi pun sebenarnya tidak boleh menyaksikan itu. Nah itu kalau dibilang khusus amalan ibadah yang khusus yang harus dilakukan berdua, yang hanya bisa dilakukan berdua pasangan suami istri, hanya hubungan suami istri. Nah gitu. hanya itu yang diutamakan. Iya gitu. Jadi sudah terjawab ya Ustazah ya. Ini kita langsung aja lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Instagram nih Ustazah ya. Ini katanya bagaimana hukum berhubungan badan saat bulan Ramadan, batalkah puasanya? Nah ini kayaknya konteksnya belum menuju entah itu seperti apa Ustazah, boleh dijelaskan? Baik. Tadi pertanyaan boleh. Ya kalau di pertanyaannya boleh ya boleh. Tapi waktunya yang diatur. Ada waktunya karena dalam lanjutan ayat ya surat Al-Baqarah ayat 187 lanjutan itu termasuk kaitan ayat-ayat puasa ya, itu yang terakhir. Bahwa kata Allah apa? Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu wahai laki-laki untuk menggauli, untuk berhubungan sama istrimu ketika malam Ramadan. Karena pada zaman dahulu awal-awal Islam ketika bulan berpuasa itu dilarang berhubungan badan. Nah, makanya ada ayat ini, jadi dihalalkan boleh pada malam bulan Ramadan sebelum waktu fajar. Silakan melakukan. Ya, karena ini penting ya. Hubungan suami istri itu penting bagi suami, bagi istri. Akan menambah keharmonisan rumah tangga. Justru jangan sampai nanti ibadahnya kencang ketika Ramadan, hubungan suami istri di stop, ini bisa rumah tangganya bisa selesai setelah Ramadan kan gawat juga ya. Gawat juga Nah, benar, tapi memang kadang kalau seperti itu. Belum kita masih awam yang mendengarnya Ustazah ya. Kadang tuh ada yang berpikir ataupun memang mungkin belum tahu kalau misalnya kalau misalnya bulan Ramadan itu juga libur berhubungan bersuami istri. Oh tidak. Oh. Karena kaitannya juga ingat. Ayat ini berada pada rangkaian ngomongin Masalah masalah puasa. puasa. Dari ayat 183 sampai 187 itu rangkaiannya membicarakan masalah puasa. Apa hikmahnya ayat ini bergandengan dengan ayat puasa? Karena tujuan Allah adalah ketika kita menjadi orang bertakwa ya, di dalam kan berpuasa pengen menjadi orang bertakwa. Kita menjadi orang yang bertakwa secara individu dan keluarga kita juga, tetapi hubungan suami istri pun harus membaik sama dengan hubungan dengan Allah tadi, bertakwa tadi gitu. Harus tetap baik. Harus lebih baik seharusnya. Ya, karena ini kaitannya kan ada kaitan sekali ya. Itu hikmahnya. Benar-benar nyata sekali bahwa hubungan suami istri ini dikaitkan dengan hubungan dengan hukum puasa tadi ayat-ayatnya. Jadi jangan sampai tadi Mbak Rara ya asik beribadah tetapi kan ini kewajiban laki-laki ke kewajiban perempuan juga saling memberikan kenyamanan untuk pasangannya. Ini wajib untuk memberikan kenyamanan pada pasangan kita. Nah, tapi ketika siang hari itu memang tidak boleh. Ini haram. Allah benar-benar melaknat ya. Artinya terlihat dari hukuman kafarat atau denda ketika orang melakukan ya, membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri yaitu. Maka bersenggama ya, bukan suami istri ya, nggak hanya dengan suami istri. Ketika orang melakukan senggama pada siang hari maka ya dendanya berat Mbak Rara. Dendanya ada. Ya, sebagaimana di hadis Rasulullah, yang pertama dendanya ketika orang membatalkan puasa karena senggama, yaitu kafarat namanya. Kafarat pertama dia merdekakan budak yang sempurna, bukan budak yang cacat. Nah, kalau sekarang kan nggak ada budak. Kedua, kalau nggak sanggup yang nomor satu, maka dia yang kedua. Kedua yaitu dia berpuasa 60 hari berturut-turut tidak boleh putus.
berturut-turut. Berturut-turut. Tidak boleh putus. Nah, ini kan berat ya. Jadi artinya benar-benar Allah ini tidak suka. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak sanggup berpuasa, dia disuruh ya untuk memberi makan kepada 60 orang fakir. Ya, itu satu mud kalau dalam bahasa hadis itu, artinya dalam sekali makan ya. Sekali makan untuk 60 orang. Itu dendanya. Itu saking Allah yang tidak suka dengan itu ya, dengan orang yang membatalkan puasanya karena bersenggama gitu. Betul sekali. Jadi sudah terjawab ya buat yang bertanya bagaimana hukum berhubungan badan saat bulan Ramadan, batalkah puasanya? Tidak kalau misalnya dilakukan di waktu yang tepat itu tadi ya, tapi nggak boleh dilakukan siang hari. Jadi ditahan dulu ya buat bapak ibu yang di rumah memiliki suami dan istri, jadi ditahan dulu seperti itu ya Ustazah ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Ustazah, jadi kita mau istirahat lagi dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa, kembali lagi Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Oke, masih bersama saya Aderia Rara dan Ustazah Fitri. Masya Allah sekali, tadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan ya Ustazah ya di segmen 2 tentang ibadah yang dilakukan sendiri ataupun lebih diutamakan atau lebih ke suami istri, dan bagaimana hukum berhubungan badan saat bulan Ramadan untuk khususnya suami istri juga. Nah, ini juga kita langsung dihantam lagi dalam pertanyaan-pertanyaan di pemirsa Takjil nih ya Ustazah Fitri. Ini kita langsung aja, ini dari Facebook. Ini pertanyaannya, apa saja nih Ustazah Fitri kewajiban istri atas suami dan sebaliknya ketika menjalani bulan suci Ramadan? Boleh dijawab Ustazah. Jadi kalau apa saja kewajiban suami, kewajiban istri, pada dasarnya itu tadi Mbak Rara ya, kita kan berpuasa ini adalah amalan yang khusus ini adalah berpuasa pada saat Ramadan, kemudian tarawih, sisanya kan ibadah sehari-hari ya. Yang sholat wajib, sholat sunnah, kita berzikir, kita berdoa, ya itu kan kegiatan yang tidak dilakukan pada saat Ramadan pun kita lakukan ya. Nah, kalau yang khusus yang pasti kewajiban kita sebagai suami dan istri adalah ya itu tadi, hanya mempersiapkan sebaik mungkin. Kalau yang ibu-ibu mempersiapkan sahur untuk anak-anak dan suaminya, memberikan gizi yang terbaik ya, membangunkan anak-anak pada saat tepat, istrinya juga, suaminya juga seperti itu. Nah, sama suaminya juga mungkin kaitannya kan suami wajib menafkahi. Jadi ketika bulan Ramadan mungkin seharusnya setidaknya banyak memberikan materi untuk persiapan Ramadan ini ya. Perhatikan untuk Ramadan ya Rara ya. Jangan sampai kita nih, soalnya terkadang kebanyakan kita nih kalau sudah masuk akhir Ramadan ini tidak sibuk dengan Ramadan, malah kita sibuk dengan Lebaran. Oh iya, betul. Nah, ini yang hati-hati. Ya, benar. Ustazah, ibadahnya justru berkurang. Betul. Padahal ya seharusnya semakin mendekati 10 hari terakhir ibadah kita harus disingkatkan. Nah, ini pasangan suami istri ya. Kalau istri tadi menyiapkan perlengkapan rumah tangga untuk makan, untuk sahur itu sebaik mungkin termasuk gizi ya. Nah, laki-lakinya juga, suaminya juga menyiapkan dana untuk memberikan makanan-makanan yang bergizi untuk istri dan anak-anaknya gitu ya. Kemudian kewajiban yang lain adalah itulah saling memacu. Yolah 10 hari terakhir ini kita harus lebih baik dari 20 hari yang awal ya. Harus lebih intens lagi, karena tadi Mbak Rara ya, kita kembali tadi ada malam Lailatul Qadar. Sayang kalau kita tinggalkan malam yang 1000 bulan ini, kita malah sibuk dengan buat kue, sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal kita dianjurkan
apa? Untuk banyak berdoa. Ya, doa kita pada bulan Ramadan ya berdoa apa saja yang kita pinta ya. Pertama tapi khusus bulan Ramadan ini ada doa yang sering diucapkan apa? Allahumma innaka ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kata Rasulullah gitu ya. Doanya yaitu ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, yang menyukai pengampunan ya, maka ampuni aku. Itu aja dibanyak-banyak di doa, terutama 10 hari terakhir. Jadi itu amalannya Mbak Rara ya. Jadi saling menyemangati agar lebih baik lagi ibadah kita gitu loh. Semua ibadah ya, semua ibadah baik tadi yang kita bahas dari urusan sholat dan zikir dan doa, termasuk urusan ranjang, itu ibadah. Ya ini harus disemangati ibadah, kita harus lebih kenceng seperti itu. Masya Allah sekali Ustazah jawabannya. Ya jadi sudah jelas ya pemirsa ya. Lanjut lagi nih, kita ada lagi nih dari Instagram nih Ustazah. Boleh langsung nih Ustazah, saya ingin bertanya nih, jika ketika sedang puasa seorang istri tidak sengaja menyinggung hati suaminya, nah apakah puasa sang istri masih diterima atau mungkin dalam kata lain ngomong kasarnya aja batal seperti itu? Jadi gini Mbak Rara, kita bedakan dulu membatalkan puasa dan membatalkan pahala. Jadi kalau yang membatalkan puasa ini tadi makan, minum, bersenggama itu ya, itu membatalkan puasa salah satu ininya. Tapi kalau membatalkan pahalanya ini memang banyak. Ya seperti Mbak Rara ngomong tadi bilang bahwa mungkin kita marah, kita ribah. Nah ini bisa jadi membatalkan pahalanya ya, tapi puasanya Lanjut. Ya tetap artinya kewajiban dia berpuasa itu sudah tercapai, bahwa dia sudah menjalankan puasa, tapi pahalanya nggak tahu. Nah ini yang harus hati-hati nih, karena Rasulullah sudah mengingatkan kita. Kata Rasulullah apa? Kam min shaimin gitu, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Ini Rasulullah sudah mengingatkan kita. Ada banyak katanya orang berpuasa di muka bumi ini. Ya. Kata Rasulullah banyak berpuasa tapi laisa lahu min siyamihi. Akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, karena dia tidak ihtisaban tadi ya. Jadi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini perhatikan Mbak Rara, ketika kita puasa kita tidak diisi dengan ihtisaban. Kita balik lagi ke hadis yang atas tadi, ihtisaban itu berpuasa dengan khusyuk ya, mencari ilmu-ilmu tentang puasa, apa yang membatalkan puasa, apa sunahnya, sahurnya itu kan diakhirkan. Terus berbuka ini didahulukan dengan minum yang manis, kita isi dengan banyak tilawah, kita isi dengan istighfar, berzikir, maka otomatis lidah kita ini mengucapkan hal yang baik-baik. Kalau kita tidak ihtisaban tadi Mbak Rara, mungkin ya puasa dengan menahan lapar, menahan dia tidak berhubungan badan, menahan haus, tetapi mulutnya tidak berpuasa. Ada tetangga yang aneh masih dikomentarin, dijulitin kata orang sekarang ya. Ada suami yang mungkin agak tidak sesuai dengan selera kita, kegiatan suami mulai mulutnya gini. Apalagi suami, hati-hati. Kita dengan orang lain saja harus menjaga, apalagi dengan pasangan. Apalagi perempuan Mbak Rara, surga kita itu adanya dengan ridhonya suami. Ya benar-benar kita hati-hati sekali berinteraksi dengan siapapun. Intinya adalah semua jiwa dan raga kita harus berpuasa agar kita menjadi orang yang berpuasa dengan ihtisaban. Tadi pahala orang ihtisaban tadi apa Mbak Rara? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Jadi Allah ampuni dosa yang telah lalu kalau dia berpuasa dengan imanan wa ihtisaban. Nah, intinya itu tadi, berpuasa dengan iman, dengan benar-benar memahami bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasul, ini perintah Allah, maka saya kerjakan. Kemudian berpuasa dengan ihtisaban, dengan ilmu, puasa dengan berilmu, dengan ilmunya. Oke, itu Mbak Rara ya. Ya, Ustazah ya, Masya Allah. Jadi kalau udah berarti dalam maksudnya itu kalau misalnya puasanya lancar, udah bisa berhasil menahan minum, menahan haus, maksud makan juga iya. Tapi kalau misalnya mulutnya yang enggak dengan intisaban itu tadi dari awal, kita juga nggak tahu pahalanya seperti apa gitu. Benar. Tadi ya Ustazah ya. Pahalanya tadi atas ju tadi pahala, bukan pahala, ganjarannya aja hanya atas dan ju tadi. Atas itu haus dan lapar, itu saja dia dapat. Yang lainnya wallahu alam ya, seperti itu.
Kalau misalnya pemirsa tidak mau sia-sia puasanya Ya, ya, benar, boleh dengan intisaban itu tadi diawali menjaga, apalagi perempuan, ya nggak cuma perempuan aja ya Ustazah ya, untuk semuanya dijaga lisannya, ya hitunglah libur sebulan, tapi ya kalau bisa untuk seterusnya selanjutnya. Jadi biar terbiasa, Masya Allah. Ya, karena saya juga kadang namanya perempuan dan masih muda ya, Ustazah. Jadi kadang suka kayak emosi karena mungkin ada suatu sebab yang seperti tekanan ataupun keadaan, tapi itu kan bukan sebagai alasan ya kadang ya, cuman itu memang mungkin cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Aduh, Masya Allah sekali. Jadi itu 2 pertanyaan, sudah 4 pertanyaan bahkan ya udah terjawab ya, pemirsa. Tapi saya mau nanya Mbak Rara. Boleh. Setelah dapat materi tadi, bersemangat nggak cepet nikah? Sebenarnya ini sebuah tantangan ya Ustazah ya. Jadi saya setiap ditanya, karena orang tua saya kebetulan saya ini itu anak pertama Ustazah. Saya punya adik laki-laki. Itu memang benar-benar mungkin karena terpaut jauh jaraknya, adik saya masih SD Ustazah. Jadi mungkin karena ayah saya suka anak kecil, jadi kadang suka mengirimkan pesan bahwa mungkin itu tanda-tanda ingin memiliki cucu, kadang seperti itu. Tapi saya bilang lagi kepada orang tua, maksudnya doakan saja yang baik seperti apa, ridho orang tua, dilancarkan rezeki seperti apa, nanti biar urusan selanjutnya biar Allah aja yang atur. Nanti setelah menikah ilmunya nanti dipakai. Oke. Ingat terus ini benar-benar pelajaran yang memang untuk seumur hidup Ustazah Fitri, Masya Allah sekali. Aduh, saya jadi tersentuh banget, jadi malah kepikiran ya Ustazah. Oke, jadi nanti kita break lagi nih Ustazah, nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa ya, kita tetap di program Takjil yaitu Takarub ke Jalan Ilahi. Ya pemirsa, kembali lagi sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Masya Allah. Ustazah, detik-detik kita sore hari ini masih insya Allah selalu bersemangat nyampe entah itu sahur lagi sampai besok berpuasa terus ya. Masya Allah. Mudahkan kita untuk melanjutkan puasa-puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk episode kali ini nih Ustazah, yaitu kan kita sudah membahas dari segmen pertama, kedua dan ketiga itu tentang kiat Pak Sutri menjalani Ramadan, dan Masya Allah sekali untuk jawabannya, pelajarannya banyak sekali yang saya ambil, dan insya Allah juga di pemirsa Takjil juga sudah insya Allah semakin semangat dan semakin diterapkan di kedepannya seperti itu. Ini kita sudah masuk ke segmen selanjutnya ya Ustazah, untuk kesimpulan di tema kita hari ini. Boleh langsung saja, silakan Ustazah Fitri. Terima kasih Mbak Rara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita bahas ya kajian materi kita tentang kiat-kiat bagaimana suami istri menjalani Ramadan yang lebih bermakna, menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi. Jadi fungsi berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi dengan Ramadan ini mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang lebih baik lagi puasanya, lebih baik lagi salatnya, lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya, lebih baik lagi cara kita berdoa, cara kita berzikir. Jadi semua ibadah kita tingkatkan kualitasnya. Ya, kualitasnya ini ya tadi salat lebih khusyuk, puasanya lebih khusyuk, kemudian kita berinfak lebih ikhlas, terus melayani suami, melayani anak, melayani istri lebih ikhlas lagi. Ikhlas ini kan harus belajar Mbak Rara ya. Menghadapi pasangan kita harus lebih sabar lagi. Nah ini harus kita tingkatkan semua, harus lebih baik. Kalau misalkan nih bacaan Al-Quran kita belum bagus, kita belajar membaca Al-Quran,
Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, kita belajar menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran, kita baca artinya, kita baca terjemahannya. Nah, seperti ini, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian selain meningkatkan kualitas, kuantitasnya, ya, kuantitas ibadah kita juga harus ditingkatkan. Tadi kita sebutkan bahwa misalkan biasa sholat tahajud 2 rakaat, kita tambah menjadi 4. Biasa sholat sunnah nafilah, ya, rawatib, mungkin sehari hanya 2 kali, misalnya maghrib sama isya. Sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum subuh kita kerjakan. Seperti itu Mbak Rara, ya. Tapi jangan nambah rakaat sholat ini, ya, sholat wajib, ya. Jangan. Nah, itu nggak ini. Hanya ditambah kualitasnya saja kalau sholat wajib. Jadi apa tadi poinnya, Mbak? Kita menambah kualitas ibadah kita, menambah kuantitas ibadah kita. Tujuannya apa? Ya, agar pribadi kita, ya, menjadi orang yang bertakwa, agar keluarga kita menjadi orang yang bertakwa, dan juga adalah agar keluarga kita semakin bertambah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini kan, jadi poin itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi keluarga yang bertakwa. Karena ini poin dari puasa, agar kita bertakwa. Karena ganjaran orang berpuasa ini luar biasa, banyak Mbak Rara di Al-Quran tuh, ya. Orang yang bertakwa dimudahkan urusannya, orang bertakwa banyaklah. Tapi intinya adalah orang bertakwa itu adalah ganjarnya adalah surga. Jadi Allah menceritakan bahwa di dalam surat Ali Imran, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Terus ujung ayatnya apa? Uiddat lil muttaqin. Untuk siapa? Surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik, baik itu secara ruhiyah, dan keluarga kita menjadi tetap semakin harmonis. Itu saja Mbak Rara, ya. Ya. Ayat tadi amin amin, Allahumma amin. Pokoknya semoga berlaku untuk umat manusia di muka bumi ini. Ya, lanjut lagi boleh Ustazah untuk doa di pada sore hari ini. Baiklah, alhamdulillah. Hari ini materi kita sudah disampaikan semua. Semoga kita bisa mendapat ibrah, terutama untuk saya pribadi. Ini adalah nasihat untuk saya pribadi, agar setelah ini saya semakin menjadi orang yang baik, keluarga saya semakin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan semoga pemirsa di seluruh tanah air, di seluruh Bangka Belitung, ya, mudah-mudahan seluruh tanah air yang menyaksikan kita menjadi insan yang makin bertakwa. Kita tutup saja, ya, acara kita hari ini, ya, ceramah kita hari ini, kajian kita hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ustaz Fitri. Sama-sama Rara. Nanti kita akan ketemu lagi, insya Allah, sama pemirsa takjil yang di rumah. Ya pemirsa, usai sudah takjil kita sore hari ini bersama Ustaz Fitri. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk tema kita, yaitu Kiat Pasutri menjalani Ramadan. Dan jangan lupa saksikan terus program takjil di TVRI Bangka Belitung. Jadi ini jam berapa nih Mbak Rara? ini setiap sore nih Ustazah. Jadi menjelang buka puasa, Masya Allah sekali. Jadi memang setiap program takjil itu setiap hadirnya hanya memang di bulan Ramadan saja. Iya, betul sekali. Oke, jadi sampai sini saja tema kita pada hari ini. Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, ya pemirsa, ya. Program mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan Hasarat Hazanah Keislaman sebagai bekal amalan menggapai manusia iman. Yaitu di mana lagi kalau bukan di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Terima kasih banyak Ustazah.